Sekarang aku akan kembali dengan rasa bahagia menuju guaku yang gulita, tempat para hantu mengerikan bersemayam. Jangan iba padaku, kekasih, dan jangan berduka cita untukku, karena sekali jiwa menyaksikan bayang-bayang Tuhan, selamanya tak akan pernah takut pada hantu-hantu jahat. Dan mata yang sekali menampak surga tak akan terpejam oleh duka derita dunia. Jiwa yang telah menyaksikan hantu kematian tidak dapat ditakut-takuti oleh wajah-wajah para pencuri. Prajurit yang melihat pedang berkilatan di atas kepalanya dan aliran darah di bawah kakinya, tak peduli tentang batu-batu karang yang dilemparkan kepadanya oleh anak-anak jalanan. Jadi ini menegaskan, jadi Selma maunya adalah tidak usah peduli padaku, biarlah aku kembali pada guaku yang gelap gulita. Tidak usah kasihan padaku, aku sudah kuat, aku sudah mengalami berbagai penderitaan. Tapi penderitaan-penderitaan itu apapun bagiku kecil. Makanya dia pakai analogi prajurit yang berperang. Nah, ini kemenangannya prajurit-prajurit itu. Bagi Selma kemenangannya adalah suksesnya Gibran. Jadi berhasilnya Gibran meniti masa depannya yang cemerlang. Jadi ini bagi saya kekuatan seorang perempuan dalam mendukung kesuksesan laki-laki, digambarkan dengan pengorbanannya Selma demi keberhasilannya Gibran. Karena kalau Gibran nekat seperti ajakannya tadi, melawan kemudian menghancurkan tradisi, mungkin dia sendiri juga akan kesulitan karena susahnya melawan tradisi yang sudah mengakar itu tidak semudah kita mengucapkan kata-kata yang heroik. Jadi, ya mungkin kalau pakai strategi budaya tertentu bisa ya kita mengatasi budaya tradisi lah, ini urusannya laki-laki dan perempuan, waktunya durasinya pendek. Jadi bertahan atau lari. Cuma kalau lari, pertimbangannya Selma, Gibran juga nanti dikorbankan. Nah, lama-lama nanti Gibran sadar bahwa ada sesuatu yang dipahami Selma yang sampai nanti dia menyimpulkan apa itu, yaitu kesetiaan. Kata Gibran, berkali-kali aku telah membuat perbandingan antara keluhuran pengorbanan dan kebahagiaan pemberontakan untuk menemukan yang mana lebih luhur dan lebih indah. Namun kini aku telah terpaku hanya pada satu kebenaran dalam seluruh persoalan itu. Dan kebenaran itu ialah kesetiaan yang membuat seluruh perilaku kita menjadi indah dan terhormat. Jadi akhirnya dalam pandangannya Gibran, melihat kisah situasi tadi, dia melihat bahwa ini enaknya memberontak dan bahagia atau pengorbanan yang luhur. Yang diinginkan Gibran tadi pemberontakan untuk memperoleh kebahagiaan, tapi Selma lebih memilih pengorbanan. Apakah pemberontakan atau pengorbanan? Akhirnya Gibran menemukan jawabannya, bukan pemberontakan, bukan pengorbanan, tapi kesetiaan. Jadi, apapun pilihannya, kalau dilandasi kesetiaan, maka perilaku itu menjadi indah dan terhormat. Jadi, pengorbanan Selma akan indah kalau itu didasari pada kesetiaannya, pada cintanya pada Gibran. Sebenarnya juga pemberontakan pun akan indah kalau dasarnya adalah kesetiaan pada nilai-nilai cinta, pada nilai-nilai kemanusiaan, pada
nilai-nilai keadilan untuk membebaskan diri dari kezaliman. Jadi dua-duanya bagus, asal didasarkan pada nilai kesetiaan, pada kemanusiaan, pada cinta dan keadilan. Akhirnya ya karena tidak mungkin Gibran memaksakan keinginannya pada Selma, jadilah Selma tetap hidup dalam keluarganya dan Gibran sendirian. Dengan nanti banyak panjang narasi-narasi kisah cintanya Gibran dengan banyak perempuan yang lain yang bisa dikatakan semuanya gagal. Nah, jadi ya meskipun nanti pada akhirnya tragis karena Selma ini akhirnya meninggal. Kemudian dia sempat punya anak juga, bayinya meninggal. Jadi diakhiri dengan tragedi-tragedi untuk membuat isinya novel ini semakin muram, semakin sedih. Baik, teman-teman, saya kira itu ya malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit sudah bisa ditangkap beberapa pelajaran dari novel tipis yang judulnya Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah ini, sayap-sayap patah. Apakah dengan berakhirnya kebersamaan, berakhirnya kedekatan, berakhirnya pertemuan dalam cinta, berarti cinta itu hilang? Ya tentunya tidak. Seperti tadi Gibran dengan kata-kata yang panjang, apakah pagi hari, siang hari, atau malam hari, cinta akan tetap menemaniku. Apakah musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, cinta akan tetap bersamaku. Itu kalimat-kalimatnya Gibran. Saya tutup sesi malam hari ini dengan kalimat-kalimat yang nadanya sama dari Selma. Katanya Selma, tetaplah mencintaiku. Aku ingin engkau mencintaiku seperti seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya yang penuh duka. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang pengembara mengenang sebidang kolam yang tenang, tempat citranya membayang ketika ia meminum airnya. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang ibu yang mengenang anaknya yang mati sebelum sempat melihat cahaya. Dan aku ingin engkau mengenangku sebagai seorang raja penuh kasih, mengenang seorang terhukum yang meninggal sebelum ia sempat memaafkannya. Jadi, mungkin kita tidak bertemu lagi, mungkin kita tidak bisa bersama, tapi kenanglah aku selalu dalam cintamu padaku dan cintaku padamu. Sebagaimana seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya dalam situasi duka cita, sebagaimana seorang pengembara yang mengenang sebuah kolam yang dia temukan dan tempat dia minum, atau seorang ibu mengenang anaknya yang mati sebelum melihat cahaya. Jadi ini kan kenangan, maksudnya kenangan yang tidak mungkin dilupakan, kenangan yang akan selalu hidup. Sering orang menyuruh kalau orang sudah putus itu mbok move on. Ya, move on itu berarti melanjutkan hidup. Tidak harus berarti melupakan yang kalian cintai. Tidak masalah, menghidupkan kenangan dalam cinta itu menurut saya bagian dari menghidupkan hati kita. Jadi menghidupkan agar kita tidak terjebak dalam hati yang kaku, yang keras, yang penuh kebencian, hanya berisi persaingan, ambisi-ambisi duniawi. Yang melembutkannya antara lain adalah menghidupkan cinta dalam hati kita. Baik, saya kira itu teman-teman untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit-sedikit ada yang bisa diambil dari ngaji kita malam hari ini. Baik, kita akhiri sesi malam hari ini. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.